Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Sahabat iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita berhamdalah tahmid kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini masih bisa kita nikmati beberapa kebaikan Allah berupa nikmat iman wal Islam wal umur, lalu nikmat dapat hadir kembali bersama-sama bertemu di ruangan yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang telah kita capai dan atas bantuan Allah ini Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah, amin, dan ampunannya yang penting, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-9 dari bab amal jariah. Dulu pertama kali kita ngomongin amal jariah ada 10. Tersisa 2 yang belum, yaitu membangun rumah singgah dan mewariskan mushaf Quran. Jadi yang tadinya ada pertama anak soleh yang mendoakan kita kalau kita wafat, ada ilmu yang bermanfaat, jadi kita ngajar agama lah. Ada juga sedekah jariah, lalu disusul dengan menanam pohon. Lalu ada juga menggali sumur, lalu yang keenam mengalirkan sungai. Ketujuh ribat. Kemudian ada lagi terakhir kemarin tuh membangun masjid, bana masjidah. Ya. Yang 8 itu yang saya sebutkan barusan itu bisa aktual sampai saat ini, bisa prakteknya ada gitu loh, kelihatan bangun masjid, ya ngajar tuh ada prakteknya. Tapi yang 2 ini membangun rumah singgah dan mewariskan mushaf Quran, kelihatannya kalau orang ragu dengan dalilnya, kelihatannya kok kayaknya Rasulullah itu lagi membuat pesan pada kita untuk masa datang. Karena 2 ini tidak pernah ada riwayatnya dilaksanakan prakteknya. Bangun rumah singgah itu belum ada pernah. Dari berbagai hadis tuh, kok ada istilah bana baitan li ibni sabil, membangun rumah untuk ibnu sabil atau rumah singgah. Itu digembar-gemborkan sebagai amal jariah, tapi prakteknya belum ada. Begitu pula mewariskan mushaf Quran buku ini loh. Zaman Rasulullah mana ada. Nah, jadi kita mau tangkap nih apa yang terjadi dengan 2 kalimat ini, bahwa 2 amal ini termasuk amal jariah. Apakah pesan buat kita doang? Apakah juga dulu memang ada dibangun gitu ya? Ya, ini yang mesti kita telaah malam ini itu. Ya pertama kita telaah yang rumah singgah aja dulu, yang Quran minggu depan. Artinya gini, ternyata bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu nih. Hadis yang menyatakan bahwa membangun rumah singgah dan mewariskan Quran itu benar adanya, ditilik dari matannya, sanadnya. Ini hadis sahih, jadi nggak usah diragukan lagi. Tapi tetap ini kan berarti kata-katanya ini masa depan nih. Quran dibukukan itu kapan? Ya kan? Atau kalau kita bilang bahwa ini 2 ini kinayah itu loh. Jadi Rasulullah pakai bahasa itu, tapi prakteknya lain. Pakai bahasa membangun rumah singgah atau mewariskan mushaf Quran, tapi bahasanya lain gitu. Nah, kita sendiri tugas kita memang kalau memang udah masanya bahwa Quran itu ada bukunya, bahwa sekarang kita punya uang untuk bangun rumah singgah, ya laksanakan secara fisik gitu. Tapi yang mau kita ambil spiritnya. Ini pesan apa yang Rasulullah mau sampaikan dengan membangun rumah singgah gitu. Ya, baik. Kita lihat dulu
dalil pertamanya dulu, bahwa dalam hadis. Jadi waktu kemarin saya menguraikan 10 amal jariah itu, memang hadis itu terpisah. 3 mengenai ini, ya kan? 7 mengenai ini, 5 mengenai ini, tetapi digabung akhirnya ada 10 amal jariah. Nah, sekarang hadis yang kita pakai hadis yang memuat 7 amal jariah, ya. 7 amal jariah. Bahwa kata Rasulullah, ala inna mimma yalhaqu mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Nah itu. Sesungguhnya ada kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah matinya. Jadi kalau kita beramal ini, maka ini kebaikannya, pahalanya mengiringi kita setelah kita mati. Ngalir terus gitu loh. Namanya jariah. Apa aja? Kata Rasulullah, 1, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ini penting juga. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmunya apa aja? Tapi utamanya ilmu agama. Dan jangan salah, paling ringan ilmu agama adalah bapak ngasih tahu pada anak bapak, kalau mau makan baca bismillah. Waktu dia praktekkan di sekolah, gurunya bilang, nah ini kayak ini dong, ini baca bismillah. Lalu temannya yang kagum sama dia ngikutin di rumah baca bismillah. Orang tuanya kaget, yang ngajarin siapa? Lihat si anak itu, orang tuanya diam-diam ikut bismillahirrahmanirrahim. Maka ilmunya tersebar itu. Itu jangan main-main, itu baru bismillah tuh. Bagaimana kita ditaklim, ngajar taklim, ceramah segala macam gitu loh. Nah itu namanya jariah pertama. Nomor 2, anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi ini di dalam hadis lain, awwaladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan si mayit. Maka selama dia soleh itu, selama dia soleh loh, karena ini anak soleh, dan selama dia mendoakan, maka itu mengalir terus. Begitu pula kemudian Rasulullah memperluas nih yang namanya anak soleh. Selama seorang anak ini soleh dan dia perbuatannya apa aja yang baik, pahalanya itu dapat orang tuanya di kuburan. Tapi sebaliknya, ketika anak soleh itu menyimpang, kecebur ke zina, kecebur ke minum, orang tuanya dapat juga teguran dari Allah. Itu namanya sambungan amal. Ada ya di sama saya, sambungan amal. Hati-hati. Makanya Rasulullah bilang, "Falyattaqillah wala tuzu mautakum." Bertakwalah kamu pada Allah dan jangan kamu sakiti orang mati. Ya Rasulullah, kaif? Bagaimana cara kita nyakitin orang mati? Kamu punya orang tua udah mati, kamunya dia di dunia ini masih hidup maksiat. Maka orang tua Anda tuh digebukin lagi tuh. Itu sambungannya. Ini sambungan ini untuk ngepasin dengan jariah. Ketika anak soleh itu bergerak sesuai dengan syariat, orang tuanya bangga. Itu banyak hadisnya. Kalau anak atau hafal Quran, kalau anak mahir Quran, kepada orang tuanya diberikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari yang menyinari dunia. Artinya berarti sambung kan? Seorang anak ngapalin Al-Ghoshiyah sampai hafal. Sampai hafal bener sempurna gitu. Wah, habis tuh orang tuanya kena ganjaran pahala tuh. Gitu ya. Ya anak soleh. Jadi jariahnya kita. Makanya didik anak menjadi soleh. Dan kita jangan lupa, kita juga mesti mendidik kita jadi orang soleh. Supaya orang tua kita kena ganjarannya gitu loh. Jangan cuma anak aja yang kita tuntut gitu. Tapi kita jadi bapak soleh, sehingga kita punya bapak sama ibu bahagia di sana gitu. Ya. Jadi Pak Tom selamanya udah 69 70 ini tetap dianggap anak sama orang tuanya, ya kan? Ini anakku ini lagi ngaji. Siapa tahu Allah sekarang lagi nyorot Pak Tom pakai kameranya malaikat. Orang tuanya Pak Tom di Barza lagi lihat dia ngaji. Anakku tuh gak bilang Pak Tom, gak bilang begitu kan? Berarti ada anak soleh yang udah tua, yang udah bangkotan, Pak Tom dan yang lainnya gitu loh. Ya itu anak soleh. Kalau misalnya kan anaknya misalnya nggak cuma 1, 5 misalnya. Iya. Yang satu mungkin ya ibadahnya bagus. Iya. Tapi yang 3 begajulan nih. Ya, itu begini Pak. Makanya ada pepatah dari Melayu, rusak karena nila setitik
rusak susu sebelah. Itu bahayanya tuh kalau dalam satu keluarga bervariasi. Ini bandel, ini nakal, ini bagus, ini apa ini. Nampung nggak yang kebaikan ini menutupi semuanya yang kejahatan itu gitu loh. Jadi kalau ada anak 3 nakal gitu, bahaya orang tuanya. Yang ini dapat pahala, yang ini dapat dosa, aduh kesian. Baik kalau bisa seluruh anak kita tuh nurut-nurut. Ya. Akhirnya ada orang yang dengar begini bilang, ya udah kalau itu jangan punya anak banyak, nggak bisa juga. Anak tuh pemberian Allah kok itu ya. Tugas kita. Makanya tuh kuliah zuriyah di sini sampai 79 kali pertemuan gunanya itu. Ini demen nih soal anak. Ya, tuh anak soleh itu. Kemudian 3, nah ini 3 yang merupakan amal jariah kita yang menemani kita waktu di kuburan nanti adalah Al-Qur'an yang diwariskan. Nah, ini bahasanya mushaf soalnya. Mushaf Quran yang diwariskan. Berarti ada bukunya, ada fisiknya gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh di YouTube apa-apa, mari kita Al-Qur'annya orang-orang penghafal Quran nih di desa mana udah rusak-rusak. Ya, makanya store kita satu Quran 50.000 gitu ya. Itu yang dimaksud amal dari hadis ini tentunya. Menyebarkan Quran, ya kan? Tapi spiritnya yang kita ambil, bukan itu sebenarnya. Kita mengajarkan Quran. Gini loh. Memberikan mushaf Quran, menyebarkan mushaf Quran itu ringkesan daripada mengajarkan Quran. Anda bayangkan sekarang, dalam satu desa ini, satu MA ini, ternyata yang bisa Quran, bisa mengajarkan Quran, ya dalam arti bacanya, maknanya, bisa menceramai Quran, misalnya cuma saya. Maka semua orang sibuk mencari saya. Ya kan? Untuk bisa belajar Quran gitu. Kan gak efektif. Ya udah ntar saya datang ke rumah deh, saya datang maksudkan saya ajarin begini Quran gini. Gak lama ditelepon saya sama Bagus, Pak Ustadz ini saya butuh ini nih pencerahan mengenai ayat An-Nur. Saya ke rumah dia lagi, kan repot, bisa mati saya kecapean. Oleh sebab itu ringkesannya Quran yang ada yang mesti Anda hafalkan, nih saya kasih sama Anda, belajar sendiri ya. Ada apa-apa tanya Quran lagi. Itu namanya nyebarin Quran. Paham ya? Itu. Nah, semua ilmu yang dipahami sama dia itu pahalanya balik ke kita. Jadi pahala dia baca, pahala dia apa semuanya balik lagi ke kita. Khususnya setelah kita mati. Tuh hebatnya jariah. Satu hurufnya berapa tuh? Satu huruf digajar 1 pahala dikali 10 kebaikan. Asyru amsalihah. Oh sebab itu ketika dia dapat 10, yang mati yang ngasih Quran dia dapat 10. Lalu diamalkan tuh, misalnya dia ngamalkan wala taqrabuz zina. Sepanjang umur dia nggak pernah berzina gara-gara lihat ayat wala taqrabuz zina. Maka yang di sini dapat pahalanya. Luar biasa itu jariahnya. Maka Bapak kalau punya uang, satu Quran yang bagus tuh sekarang 75.000. Beli 10 lah, nggak rugi. Al-Quran? Iya, beli 10, 20 biji. 20 biji cuma berapa? 3 juta. 20 biji ya. Kalau perlu taruh stok di rumah ya Pak. Taruh stok. Bagi-bagi. Stok lo dibanyak kagak. Ya untuk disebarin. Asumsinya kita ini lelah, capek nyebarin Quran kalau sendirian. Mesti telepon siapa, mesti ceramah di mana. Ya ini wakil kita gitu. Paham ya? Itu gunanya itu. Jadi memang spiritnya menyebarkan kebenaran Allah. Itu susah untuk dimengerti. Ya. Lalu yang keempat, aubana masjidah atau masjid yang dia bangun. Ya kemarin udah kita terangkan ya. Ya, bangun masjid kan secara ini luas, baik bangun fisiknya maupun bangun non fisiknya. Bangun fisiknya berarti Anda kan membangun masjid dari awal nih, yang seperti Rasulullah lakukan, ambil tanahnya, wakafin lagi, terus ya land clearing segala macam, terus hias masjidnya, datangi masjidnya, rawat baik-baik, udah selesai. Nah, terus 5. Nah, 5 ini bahasanya begini. Yang kelima nih. Au baital li ibnis sabili banahu. Atau amal jariahnya membangun rumah singgah yang dia bangun tuh. Nah, tapi rumah singgah ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia. Aslinya baital li ibnis sabil. Rumah untuk ibnu sabil. Baitil li ibnis sabil. Li itu untuk. Nah,
Sekarang kita lihat, kok kita mau disuruh bangun rumah untuk orang. Rumah kayak dewek aja kontrak. Iya kan? Rumah sendiri kadang-kadang kita ya maaf aja ya, kita tinggal di komplek kayak gini. Baru kompleknya bagus kayak kompleknya Pak Joko, tetap aja dia nyempil. Kompleks Setiabudi apa itu namanya? Ya nggak keruan, cuma 10 rumah situ. Iya, maksudnya untuk ukuran kita kok belum layak itu bangunin rumah buat orang lain. Ini apa spiritnya nih? Kalau Quran jelas kan? Qurannya jelas mengajarkan Al-Quran melalui wakilnya dari buku Qurannya sendiri gitu. Biar orang suruh belajar sendiri, ntar kita yang menerangkan. Tapi kalau bangun rumah untuk Ibnu Sabil, apa spiritnya itu? Nanti kita bahas, ya. Oleh sebab itu, saya akan bawakan ta'rif. Ta'rif itu bahasa Arab, artinya mengenal. Tapi emang orang-orang modern sekarang pakai bahasa Inggris sedikit. Mengenal itu artinya mendefinisikan. Ta'rif Ibnu Sabil. Karena stressingnya rumah singgah itu Baitil Ibnu Sabil. Salah satu amal jariah membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Apa maksudnya? Kan itu. Maka kita garap dulu sekarang siapa Ibnu Sabil ini. Nah, saya bawakan dari 4 kitab fikih. Kitab pertama adalah kitab Nihayatul Zain, Yaqutun Nafis, nomor 2 Kifayatul Akhyar dan Al-Muhadzab. Di situ diterangkan definisi mengenai Ibnu Sabil. Baru ntar kita paham kenapa Rasulullah memasukkan membangun rumah singgah sebagai amal jariah. Baru kita paham, gitu ya. Oke, kita mulai. Yang jelas pertama kali ta'rif itu kalau Bapak nanti ketemu sama kajian fikih, setiap kita mentakrif sesuatu, kita ta'rif dari 2 sudut. Ta'rif dari makna bahasa, makna lughah, dan makna syariat, makna istilah. Jadi Ibnu Sabil itu apa? Dari bahasa dia ini. Kalau dari istilah dia begini. Nah, sekarang Ibnu Sabil yang dibikinin rumah itu namanya rumah singgah. Terus makna bahasanya apa? Ibnu itu anak laki-laki. Sabil itu jalanan. Jadi makna bahasa dari Ibnu Sabil anak jalanan. Anak jalanan. Ini yang tahu pertama kali Krisye. Anak jalanan kembang metropolitan. Dari Aminor. Iya, selalu resah ya, anak jalanan. Hanya kemudian makna bahasa ini digiring oleh si ininya, oleh yang punya kitab ini, bahwa dia itu adalah seorang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Ketemulah kita bahwa Ibnu Sabil itu adalah musafir. Ya kan? Jadi Ibnu Sabil adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Atawa ya orang Cina bilang, atawa musafir. Oleh karenanya dalam syariat musafir atau Ibnu Sabil sama-sama mendapatkan keringanan dari berbagai hal. Dalam syariat, keringanan sholat bisa dijama dikosor, keringanan puasa bisa diganti hari lain, ya kan? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, terus wudunya bisa dimodif kalau musafir. Ada wudu cara musafir yang mungkin 3 hari, dia nggak usah copot sepatu. Wudunya nggak pakai sepatu, wudunya pakai sepatu, mencipratkan air di kuf, tuh macam-macam, ya. Terus kalau dia junub dan musafir, waktunya sempit, dia nggak perlu mandi junub, tayamum, wah hebat musafir tuh. Nah, tapi perbedaan musafir dan Ibnu Sabil, setiap Ibnu Sabil pasti musafir. Saya ulangi ya, setiap Ibnu Sabil pasti musafir. Tapi tidak setiap musafir bergelar Ibnu Sabil. Di mana bedanya? Mari kita garap, ya. Nanti kita ketemu nih di ujung nanti nih, ya. Bahwa kita disuruh membangun rumah singgah atau rumah Ibnu Sabil, ternyata ini tujuannya, gitu, ya. Kalau mau didengerin, kalau enggak tidur aja.
bagian dulu. Ini kita udah garap di itu sebelumnya waktu ngomongin zakat ini mengenai Ibnu Sabil, tapi apa diulang dulu ya. Jadi kalau kita lihat hadis pertama udah nggak perlu dilihat lagi ya, itu tadi yang saya bacakan kan, bahwa sungguhnya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin adalah ini udah digarap. Sekarang kita lihat Ibnu Sabil ya, ta'rifnya menurut istilah dari kitab Nihayatuz Zain, lihat dalil nomor 5. Dalil nomor 5. Ini dari Syekh Abu Abdul Muti Muhammad Awawi bin Umar Al-Jawi, ke kitabnya namanya Nihayatuz Zain. Ya. Ibnu Sabil huwa munqati'u an malihi. Ibnu Sabil adalah orang yang putus hartanya. Putus hartanya. Baik ketika dia berada di luar kampung halamannya, di kampung halamannya sendiri, maupun ketika dia sedang melewati kampung halamannya. Nah, ada lagi nih bingung. Pertama tadi, Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh, yang putus hartanya di tengah jalan. Kehabisan, bisa kehabisan, kerampokan, apalagi semuanya. Ya, bekalnya habis. Ya. Baik dia di kampung sendiri, waktu dia udah pulang dari jalan jauh, atau dia masih ngelewatin doang. Contoh, Bapak pernah dengar supir bus malam atau masinis, dia kapan pulangnya? Masinis tugas nih, dapat SK, tolong jalanin kereta nih Jakarta Purwokerto, ya kan? Habis itu sampai Purwokerto, tolong nih dikasih SK lagi, kamu ke Surabaya dulu, ntar balik lagi. Kapan pulangnya? Itu Ibnu Sabil. Kadang tadi tengah jalan dia kehabisan sesuatu. Nah dia berhak nanti dibantu sama kita. Gitu. Ya, Ibnu Sabil. Itu aja yang contohnya yang nyata ya. Lewat kampungnya sendiri udah kehabisan segala macam. Ya. Itu. Dah, terus. Jadi dia definisinya pertama dia sedang menempuh perjalanan jauh. Lalu kedua dia putus hartanya karena sebabnya habis perbekalan, hilang di tengah jalan, kerampokan dan sebagainya. Ya, oke. Terus definisi yang lain dari kitab Yaqutun Nafis, dalil nomor 2, lihat. Dalil nomor 2. Ibnu Sabil ialah wal musafirul ladzi lam yajid man yukridu. Adalah orang musafir yang tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat meminjamkan hartanya. Maka kepada Ibnu Sabil yang begini diberikan apa yang dapat mengantarkan kembali ke tempat kediamannya, sekalipun dia kaya di negerinya. Nah, ada syarat nih. Setelah dia, Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh, dia putus hartanya, dan dia pula sudah usaha meminjam, gak nemuin orang yang minjem. Nggak nemuin. Ini zaman dulu nih ya. Zaman dulu nih. Kalau sekarang kan pakai handphone, ada ATM kali ya. Lalu ada lagi, menurut Syekh ini, ya, dia walaupun kaya di negerinya, tapi waktu dia di tengah jalan itu nggak bisa apa-apa dia dengan hartanya. Kerampokan segala macam. Maka dia adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ya. Terus dari kitab Fatahar hadis bukan hadis, dari nomor 4. Lihat. Ibnu Sabil huwal musafiru musammiya bihi limuladza matihi as-sabila wa huwa tariq wa yusratu alla yakuna safaruhu ma'siyatan. Nah, ini dia yang penting. Ibnu Sabil adalah musafir, dinamakan dengan Ibnu Sabil karena dia selalu menetapi jalan. Disyaratkan perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Nah, maka dia diberi santunan secara pasti saat dalam perjalanan ketaatan, ya, gitu. Maksudnya apa gini loh. Kita jalan tuh ada macam-macam, Pak. Ada jalan untuk ibadah, haji, umroh, kemana? Ke Masjidil Aqsa, ibadah. Ada perjalanan buat cari ilmu, ada perjalanan buat dagang, ada perjalanan buat berobat.
macam-macam kan? Itu semua perjalanan ketaatan. Ada perjalanan buat foya-foya. Ada dong. Ya namanya kan kata apa rekreasi. Wah, ayo kita ke sana. Wah, Gunung Kemukus, wah gini loh. Bisa ngembat cewek di sana di danau. Nah, itu perjalanan maksiat. Tahu ya. Ya, tahu. Tahu. Tetangganya belum kemukus. Oh, ya nggak tahu. Katanya buat itu pesugihan gitu. Nah, perjalanan kayak gitu, walaupun dia jalan lalu hartanya putus, tapi karena maksiat dia nggak boleh dibantu. Namanya musabil juga. Ya, jadi perjalanan yang boleh dibantu kalau dia perjalanan taat atau perjalanan minimal mubah. Mubah tuh dagang, cari ilmu tuh mubah, ya kan? Bukan ketaatan. Oke? Terus terakhir tafsir dari kitab Al-Muhadzab nomor 7. Ibnu Sabil adalah musafir atau seorang yang mulai mengadakan perjalanan. Lihat baik-baik. Dia adalah orang yang membutuhkan sesuatu dalam perjalanannya. Jadi syarat yang kesekian, dia harus butuh. Karena kalau dia nggak butuh, nggak usah dibantu. Nggak usah dibantu. Jadi harus butuh. Walaupun kehabisan harta, nggak nemuin orang yang minjemin, kalau dia nggak butuh pasti bisa merawat dirinya sendiri, ya nggak perlu dibantu. Jadi syaratnya orang itu mesti butuh, dan kita melihatnya dia butuh, maka dibantu. Itu Ibnu Sabil. Nah, ntar ini arahnya nih ke yang tadi. Kenapa Rasulullah nyuruh kita membangun rumah untuk Ibnu Sabil, gitu ya. Jadi pertama dia orang yang lagi nempuh perjalanan, kedua dia hartanya putus, nggak ada harta lagi. Yang ketiga apa sih? Sudah pinjam usaha kemana? Iya, nggak menemukan orang yang minjemin. Dia nggak minta-minta. Ya. Terus yang keempat, dia butuh. Itu Ibnu Sabil. Golongan yang disebutkan dalam syariat ini ada golongan namanya Ibnu Sabil. Makanya ada amal jariah membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Aneh kan? Apa dibangunin rumah buat apa sih? Gitu loh. Oke, itu dulu ya definisinya. Dek, Pak Karim deh. Alhamdulillah ketemu Pak Karim lagi. Jadi siapa Ibnu Sabil itu? Gini Pak, dasarnya Pak ya. Al-Quran menerangkan pada kita bahwa masyarakat manusia ini dibagi dua. Allah yang terangkan, yaitu masyarakat yang bermukim dan masyarakat yang nomadis. Nomadis itu berpindah-pindah. Kayaknya yang nomadis ini kayak nggak punya alamat Pak. Kalau kita lihat Pak Sugeng lengkap alamatnya. Jalan apa Pak? Anyelir Blok C1 nomor 10 ya? C3 nomor 10. Bisa dilihat KTP-nya. Kalau yang ini mukim, yang golongan mukim, ada alamatnya. Alamat di Mekah, alamat di mana. Kalau yang nomadis ini memang nggak punya alamat. Kayaknya Allah menerangkan pada kita ada kelompok masyarakat yang rumahnya aja dibawa sama dia. Rumahnya dibawa sama dia. Kemana-mana dia diriin rumah lagi, pergi lagi gitu. Lihat surat An-Nahl ayat 80. An-Nahl ayat 80. Lihat ya, baik-baik lihat ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Lihat. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah ya, atau tenda ya, dari kulit binatang ternak. Lihat ya. Tastahifunaha yauma zanikum wa yauma iqamatikum. Yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Ini isyarat dari Allah. Ada orang yang tinggalnya di jalanan, dia bawa rumahnya. Pokoknya dia nggak punya alamat kemana, tancap rumahnya ada. Ntar pergi lagi. Nih ciri-ciri musafir nih, musabil nih. Ya, yang satu bermukim, mukimin namanya. Kepada mukimin tidak ada rusuh ibadah. Pada orang yang
bawa rumahnya, pasti ada usaha ibadah. Oke, paham? Paham ya sampai sini? Ya Allah. Nah, kita lihat sekarang. Yang jelas-jelas telak bangsa yang suka nomadis itu bangsa Quraisy. Lila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka rihlatas sitai wassaif, pergi di waktu musim dingin ke Syam, wassaif, dan musim panas ke Yaman. Ini udah Allah kasih contoh. Orang Quraisy itu nggak pernah punya rumah, Pak. Rumahnya di mana? Jalanan, alias anak jalan atau Ibnu Sabil. Atau apa, Pak? Ibnu Sabil. Maka Allah bilang kepada orang ini, ingetin, walaupun mereka nggak punya rumah, tapi karena kebiasaan mereka begitu, falyabudu rabb hadzal bait. Tetap kamu harus nyembah Allah. Siapa Allah? Allazi at'amahum, yang beri makan mereka minju dari kelaparan, wa amanahum, dan mengamankan mereka min khauf, dari ketakutan. Tapi Allah terangkan, Quraisy ini kebiasaannya jalan. Kalau kita bilang apa? Jelong-jelong, jalan-jalan dari utara, selatan, barat, timur, hanya untuk dagang. Dagangnya bukan dia bikin produksinya di Mekah terus dijaga, enggak. Dia ngambil barang di sono musim dingin, jualnya musim panas ke Yaman. Ntar modalnya dia ke Ka'bah, tawaf sebentar, balik lagi ke sono. Itu yang dikerjain. Ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka rihlah itu berkendaraan. Rihlah tasyitai wasaya, berkendaraan di waktu musim dingin dan musim panas. Falyabudu, maka tetap kamu mesti menyembah Allah, mesti punya agama. Allah siapa? Allah yang saat kamu berjalan itu ngasih makan kamu dari kelaparan dan mengamankan kamu dari ketakutan-ketakutan. Maka kita lihat bangsa-bangsa Semit, bangsa Arab, Ibrani segala macam, kerjaannya begitu di gurun. Kabilah anu berangkat, ntar dihadang merampok, rampoknya pun Ibnu Sabil, ya kan, nggak punya rumah. Oke, paham? Orang kurus. Apa? Orang yang kurus. Oh iya, yang penting mereka berjalan dan beribadah. Ya. Ya salah satu Ibnu Sabil nih, makanya yang udah almarhum Paloni. Ya. Dia tuh nggak terus berjalan terus. Ya, itu Ibnu Sabil kan, Ya. yang udah meninggal kemarin kan. Iya. Nah, yang meninggal juga pernah ada Ibnu Sabil yang dekat sama kita, Ahmad. Yang salah lu. Ya, gitu ya. Jadi Allah udah gambarkan. Nah, dari sini mulai ketemu nih, kenapa Rasulullah amal jariah bagi orang yang mau membangun rumah singgah untuk Ibnu Sabil. Karena memang Ibnu Sabil adalah golongan masyarakat yang lain daripada kamu lain. Dia nggak punya alamat dan dia kadang-kadang perlu, kadang-kadang habis hartanya, sehingga memerlukan uluran tangan kita, gitu loh. Ya, paham gitu nih. Lihat lagi, kalau Bapak ketemu sama Al-Kahfi, yang setiap malam Jumat Bapak baca tuh, ya Al-Kahfi, ada tokoh namanya Zulkarnain. Zulkarnain itu apa ya? Kalau saya lihat baik-baik tuh ayatnya, dia melebihi Nabi tuh, Pak. Karena Allah bilang begini, waktu Allah bilang fa'at ba'asyababa, maka dia menempuh jalan. Allah bilang, saya kasih dia hak untuk mengazab umat ini. Mau lo apa deh? Kasih apa? Tapi Zulkarnain walaupun raja yang kaya, tidak pernah bermukim di istananya. Dia ini golongan Ibnu Sabil yang gak butuh sebetulnya, karena dia keren, berdakwah. Dalam Al-Kahfi digunakan syababa 3 kali. Menempuh jalan. Yang satu dia ketemu sama kaum, Allah kasih bilang begini, Zulkarnain, lu mau azab terserah, lu mau kasih dia pencerahan terserah, saya kasih full kamu, truk. Yang kedua, summa syababa, dia ke barat. Ya, ke barat dia ketemu sama kaum yang minta perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj. Matahari dulu ya, baru ke timur. Ke timur baru dia minta supaya Zulkarnain membantu dia untuk
melindungi dari Yajud dan Majud. Lalu dia buat tembok, minta besi, dipanasin itu. Siapa ini? Dia itu tokoh yang Allah sebut sebagai tokoh yang tidak punya rumah. Alias Ibnu dalam skala besar loh. Dia nggak perlu dibantu. Wah, dia hebat dia gitu. Tapi kita lihat Al-Quran itu menceritakan bagaimana ada kelompok masyarakat yang memang nggak punya, bukan mukimin, nomadis. Kita lihat setelah zaman itu kan ada di zaman kita Genghis Khan, Mongol, Kubilai Khan. Itu orang-orang yang punya kemah doang di bawah rumahnya Pak, nggak pernah ada kerajaannya, ya kan? Ustadz kok sangat ini ya, teliti gitu, Ustadz di sejarah itu, ya. Gitu. Jadi betapa kita yakin digiring sama Rasulullah menyadari bahwa ada loh kelompok orang yang memang tidak bermasyarakat seperti kamu, tapi dia pindah-pindah. Dalam zaman modern, abad ke-12, 13, kerajaan Inggris itu seperti Ibnu Sabil. Dia menguasai dunia. Maka kita lihat, Australia aja adalah Commonwealth. Negara persemakmuran kan? Australia, Selandia Baru, segala macam. Jajahan Inggris tuh. Bagaimana Inggris bisa sampai ke situ? Dia berkelana di muka bumi ini, mencari tanah baru. Terus. Paham? Columbus nemuin apa? Amerika. Dia bisa nemuin gimana caranya? Ya ini berpetualang. Kalau orang Batak bilang marganya Columbus, si lupa pulang. Iya, si lupa pulang. Ya. Lupa alamat di mana, nggak ada orang punya rumah. Gitu ya Pak ya. Jadi kita lihatnya ke situ. Oh gitu. Hah? Ya Bang Tayyib. Ya kita lihat dulu Al-Kahfi dulu, Al-Kahfi ayatnya ayat 83 aja. 83 dan 84. Iya ya. Mengenai membangun rumah singgah ini. Oh iya. Saya memahami tadi dari keterangan itu adalah Ibnu Sabil ini, Ya. basically bukan orang miskin, tapi terputus hartanya Iya. karena dia merantau. Iya. Betul kan? Oke. Nah, gimana kita mengaplikasikan perihal ini secara kontekstual pada saat ini? Iya. Sebab secara kontekstual, kalau orang itu nggak miskin di negerinya, Iya. harta bisa ditransfer. Betul. Ya. Tadi kan ada kartu, ada handphone, ya. Nah, kontekstualnya kemana kita bangun ini? Ya. Walaupun mungkin ya, kalau untuk di pusat, Ya. artinya Jakarta, Ya. semua provinsi adalah mempunyai rumah perwakilan. Ya, ya. Ya kan? Mau Sumatera Utara, semua seluruh 38 itu punya di Jakarta, yaitu rumah persinggahan. Itu Ada. khususnya di Sumatera Barat kan. Zaman ini juga ada. Di sini ada Ya. juga. Di semua provinsi lah. Ya. Di mungkin di Jabodetabek sekarang melebar gitu Ya. kan. Dia punya rumah persinggahan, kamar segala macam gitu. Ya. Pembantu juga ada di situ gitu. Ya. Ini mungkin macam rumah persinggahan Ya. gitu kan. Ya. Nah, kontekstualnya di luar yang udah diadakan sama para Pemda tadi, kontekstualnya bagi kita secara pribadi kemana kan? Nah, iya. Kebetulan ini mau saya terangkan nanti di bab terakhir nih. Oh, yang oke. Bapak tanya ini. Iya. Tapi saya mau giring dulu sampai kita mengerti dulu posisi Ibnu Sabil dulu. Nanti secara aplikasi saya terangkan. Yang Bapak tanyakan. Ya kan? Karena hadis pertama tadi adalah aplikasi untuk pribadi masing-masing. Kalau itu kan Pemda tuh ya. Yang katakan negara nih. Ini kan buat kita nih, amal jariah yang mengatakan seseorang gitu kan ya. Sampai mati iya. Nanti pas saya terangkan. Oke. Ya. Memang Bapak habis bangun tidur sih ya. Iya, pulang kan. Ngantuk lu. Oke, Al-Kahfi dulu. Al-Kahfi 83. Memang ke situ arahnya, Pak. Arahnya saya terangkan ke situ nanti. Memang. Oke. Aplikasi, makanya di awal saya tanya, ini kayaknya Rasulullah ini buat masa depan nih. Karena zaman dulunya belum pernah ada diaktualisasikan itu loh. Sedangkan kita mesti mengamalkan hadis ini kan. Membangun rumah singgah ya kan, kalau kita mau mengamalkan gitu ya kan. Supaya jariah gitu. Nah, gimana aplikasinya? Nanti Pak.
internasional. Itulah butuhnya yang namanya duta besar. Iya. Butuh konsul jenderal. Yes. Itu punya perumahan. Iya, kayak iya. Masih dalam belum dapat rental rumah. Betul. Bagaimana gitu loh. Kayak di haji aja, haji gitu Ya, kan. ya. 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 Paham saya. Ya. Jadi nah, nanti kan yang Pak Tom tanyakan Kita arahnya apa? Ya. Setuju saya. Oke. Lihat nanti ya. Nah, lihat Al-Kahfi 83. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya pada Muhammad mengenai Dzulqarnain. Kul, katakanlah, sa'atlu alaikum minhu zikra. Saya bacakan nih ceritanya. Lihat baik-baik nih. Lihat bagaimana Allah berbuat terhadap Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ardi. Kami telah memberikan kekuasaan pada hidup ke bumi. Pak, kalau Bapak diminta untuk menerima tamu atas nama saya, Pak Iskandar, tolong Pak, saya ada tamu nih dari kantor, Bapak yang terima. Berarti saya mengkuasakan pada Iskandar. Hak saya menerima tamu. Ini Allah mengkuasakan kepada Dzulqarnain. Apa yang dikuasakan? Ya, kami telah memberikan padanya jalan. Nah, jalan itu artinya keahlian dia untuk mencapai segala sesuatu. Lebih dari Nabi nih. Buktinya apa? Maka 85, 89 dan 92 Allah memulainya dengan fa'at ba'asyababa, summat ba'asyababa, summat ba'asyababa. Itu jalannya. Dan ini dilakukan oleh orang namanya Dzulqarnain sebagai dia anak jalanan, penguasa dia. Ya, oke dah. Itu buat contoh aja. Ya. Ayo kita giring terus, Pak. Sekarang dalam skala kecil nih. Allah pernah memuji, nih Pak Tommy lihat ya. Pernah memuji kejadian yang terjadi ketika ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, rata-rata yang ikut Rasulullah nggak bawa apa-apa. Oke? Nggak bawa apa-apa. Berarti dia mengajarkan perjalanan minimal 400 kilo dari Mekah ke Madinah. 400 kilo. Memenuhi syarat gak dia? Sebagai musabil? Memenuhi syarat. Ada kejadian orang yang di Madinah namanya golongan Ansor. Dinamakan Ansor karena mereka bersedia menolong. Dinamakan Muhajirin karena mereka pindah hijrah. Ketemu Rasulullah mengadakan program persaudaraan Islam. Oke? Satu orang sahabat datang ke Rasulullah nih dari Mekah. Saya barusan hijrah, capek, nggak punya apa-apa. Datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah nganter dia ke istri-istrinya. Ada Aisyah dan segala macam. Nanya Rasulullah, ada apaan kita? Nih tamu capek. Wah, kita cuma punya air doang, kata Aisyah. Ya udah, Rasulullah teriak pada sahabat-sahabat Ansor. Siapa yang mau menjamu nih? Tamu saya. Angkat tangan orang. Yang angkat tangan ini orang biasa, bukan orang Ansor yang kaya. Orang biasa. Saya. Maka dibawa tuh tamu itu ke istrinya. Kamu punya makanan apa? Cuma punya sepotong roti buat anak-anak kita. Rotinya bawa sini. Bawa sini rotinya. Terus anak-anaknya suruh tidur. Nanti kalau anak-anak tidur, kamu ke sini. Lampu matiin. Ini tamunya nih, tamu suami istri nih yang punya rumah nih. Matiin lampu. Suruh makan. Makan. Tamunya meroti satu. Dianya berdua juga ikut makan. Pura-pura makan. Selesai suruh tidur. Anak-anaknya lapar, dia lapar segala macam. Besoknya lapor ke Rasulullah dia. Ya Rasul, kami udah selesai menjamu tamu ini. Kata Rasulullah, Allah tersenyum melihat kalian. Semalam Allah tersenyum melihat kalian. Dikasih tahu. Iya. Allah tersenyum melihat kalian. Lucu soalnya kalian itu. Nggak punya apa-apa, masih sempat menjamu tamu itu. Nah, ini ada dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Lihat. Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ya? Ya. Al-Hasyr ayat 9.
Ini salah satu spirit yang menolong golongan apa? Ibnu Sabil. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, walazina tabawwa'ud darul wal imana min qablihim, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Jadi maksudnya Ansor ya. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan pada mereka. Dan mereka mengutamakan orang yang datang Muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipilih dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini turun ayat ini setelah kejadian tadi. Lihat hadisnya. Hadis nomor ketiga. Nah, saya mau ambil spiritnya aja nih Pak ya. Dari Abu Hasim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau datangi istri-istri beliau dan mereka berkata, kami tidak punya apa-apa selain air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang banyak, siapakah yang mau mengajak dan menjamu orang ini? Ya. Maka seorang laki dari Ansor berkata, aku. Sahabat Ansor itu pulang bersama laki-laki tadi menemui istrinya, lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah SAW. Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku. Sahabat Ansor itu berkata, suguhkan roti itu lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu. Saat makan malam tiba, istrinya menyuguhkan roti lalu mematikan lampu dan menidurkan anaknya. Kemudian dia berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya. Lalu dimatikannya kembali. Suami istri ini hanya menggerak-gerakkan mulutnya seperti mengunyah sesuatu, seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidak makan malam. Ketika pagi harinya pasangan suami istri menemui Rasulullah SAW, maka beliau berkata, Dahikallahu lailata au ajiba min fa'alikuma. Malam ini Allah tertawa, terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua. Maka turunlah ayat yang tadi. Ya, yang tadi turun. Jadi ini kekaguman Allah pada spirit keluarga yang menolong Ibnu Sabil. Bodoh amat gue lapar, yang penting tamu kita kenyang. Pertama tuh, ya pertama lihat. Jadi Bapak mulai ambil di spiritnya bahwa ada golongan orang yang mesti kita tolong. Artinya Ibnu Sabil itu akhirnya nanti sejajar dengan golongan orang miskin. Ada gitu, tercantum ya. Satu. Lihat lagi status Allah menstatusi orang yang seperti ini seperti apa. Lihat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 74. Al-Anfal surat 8 ayat 74. Ya. Apa kata Allah? Ya. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Nah itu yang penting ya. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka telah orang-orang yang benar-benar beriman. Mulai ini kita lihat spiritnya, lihat. Orang-orang yang memberi kediaman, ya, memberi pertolongan pada orang-orang yang datang. Muhajirin itu Ibnu Sabil loh Pak, bukan main-main. Termasuk golongan du'afa. Du'afa apa? Bukan, du'afa apa du'afa? Lemah. Kita lihat sekarang. Tamu bahasa Arabnya apa tamu? Do'ifa. Lemah. Berarti Ibnu Sabil itu tamu sekaligus musafir dan golongan lemah. Allah puji siapa yang menghormati tamu, memberi kediaman, memberi apa? Mereka imannya benar. Di sini kita digiring mulai ini. Oh, jadi memberikan kediaman pada Ibnu Sabil termasuk bagian dari iman. Wah, ini mulai nih. Tinggal nanti menjawab atom. Aplikasinya gimana gitu kan ya? Ntar kita lihat. Ya, ciri iman. Ada lagi kejadian kasus Ibnu Sabil yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi dia kaya, dia nggak butuh apa-apa.
Ketemu sama Ansor yang kaya juga. Lihat, hadis nomor 6. Lihat baik-baik. Dari Anas dia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf, nih orang kaya nih, sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Lalu Sa'ad bin Rabi berkata padanya, ya, haluma aqasimuka mali nisfaini wa ila bra'atani fa ataliku ihdahuma fa idzan qadat iddatuha fatazawwaja. Bayangkan tuh. Marilah silakan aku bagi hartaku menjadi 2 bagian. Aku punya 2 istri. Aku ceraikan 1, setelah iddahnya selesai kamu kawinkan ya. Dikasih harta setengah, dikasih istrinya pula. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang, semoga Allah memberkaiku atas keluarga dan harta bendamu. Tunjukkan saja kepadaku letak pasar, aku mau sendiri. Dan menurut riwayat yang lain, 3 hari setelah Abdurrahman ke pasar, dia banyak modalnya balik, jadi kaya raya. Malah dia ngasih rumah pada orang-orang. Jadi betapa hebat nih Ibnu Sabil yang biasa dan yang kaya, sama-sama Allah berkahi. Dia nolak, wah udah nggak usah kasih saya rumah, tenang aja. Abdurrahman bin Auf ini pedagang yang kaya, tujar yang kaya. Gitu. Nah itu contohnya. Ya, yang jelas lihat baik-baik. Orang Ansornya apa begitu tuh? Sini, haluma, sini, kamu sini. Saya punya rumah 2 nih, 1 buat kamu. Saya punya istri 2 nih, saya ceraiin 1 nih buat kamu. Sekarang pilih kan? Enggak, milih yang bohai. Kan nentuin kebetulan satu ya. Kalau Tua dan muda. dia mikirin ke situ ya. Bisa kan suruh tadi. Iya. Spirit nolongnya gitu loh. Karena kita lihat, nih saya bilang Bapak Sugeng tadi, si Ahmad itu dan yang lain-lainnya yang mampir Arkom segala macam. Kalau dia ngaku dia tuh mualaf, datang dari Bone, dari NTT, kita curiga. Nah, modus nih, mau minta duit ya kan? Padahal dalam malam ini kita dituntut untuk menyediakan diri menolong Ibnu Sabil. Tapi setiap orang yang ngaku mualaf, hitam-hitam gitu datang ke masjid, alah modus. Kasih 50.000 aja tenang di warteg. Nggak bisa gitu Pak. Tapi jangan juga Bapak kayak orang Ansor ini. Sini, saya punya istri, pakai. Nggak boleh gitu. Tapi gue pilih. Ibu lo 2 sama aja bil. Ya Pak ya. Nah udah digiring nih sekarang nih. Jadi ada satu komunitas yang namanya Ibnu Sabil. Yang dalam Al-Quran dia setara dengan orang miskin. Tercantum dalam 6 ayat yang berbeda. Dia merupakan sasaran dari 6 perbuatan kita. Pertama sasaran kebaikan, sasaran infak, sasaran sedekah, sasaran ghanimah, sasaran fa'i, sasaran wasiat. Disebut Ibnu Sabil terus. Berarti sah Ibnu Sabil itu merupakan golongan lemah yang selalu ada sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Ayo kita mulai buktiin. Pertama, Ibnu Sabil adalah prioritas golongan yang perlu diperlakukan dengan baik oleh kita. An-Nisa ayat 36. Lihat. An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan sesuatu dengannya. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Maksudnya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua gitu ya. Terus juga kepada siapa? Wazil kurba, kepada kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wa masakin, orang miskin. Wajari zil kurba, tetangga dekat. Wajari zil junub, tetangga jauh. Wasabihi bil janbi, pada sahabat ya. Sahabat atau teman sejawat. Wa ibnis sabil, dan kepada Ibnu Sabil. Jadi dia masuk setara dengan golongan orang yang butuh. Orang miskin, tetangga sahabat. Yang perlu kita berbuat baik kepada dia. Jangan curiga. Makanya Rasulullah pernah berkata begini, siapa yang menebang pohon bidara dengan zalim, padahal pohon itu untuk berteduh Ibnu Sabil dan hewan-hewan, maka Allah akan benamkan kepalanya di neraka.
sadisnya sampai begitu. Jadi artinya gini, misalnya kita punya pohon depan rumah gitu, sering orang tuh berteduh di situ. Ya karena saung lah, kayak saung dikasih kursi itu, atau hewan-hewan kucing gitu ke situ. Lalu kita tebang dia. Gue terganggu nih, banyak orang yang mampir situ. Kita tebang. Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. Pembelaan Allah terhadap Ibnu Sabil, saking dia jadi golongan yang resmi, perlu kita berbuat baik. Lihat hadis nomor 1. Ini deh. Ada dong. Namanya juga penelitian. Ini hadis nomor 1, lihat. Ya karena fotokopi, Be. Emang gue pakai setrikaan. Masih hangat berarti. Karena fotokopi. Pakai permen diplastikin. Dari Abdullah bin Habsyi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat, barang siapa penebang pohon bidara dengan sia-sia, ini pohonnya apa aja ya, pohon mangga, pohon beringin, pohon apa, dan zolim, lihat baik-baik ya, yastadillu bihan ibnu sabil wal bahaim. Padahal pohon itu biasa dipakai untuk tempat berteduh ibnu sabil dan hewan ternak yang lewat atau mampir ke sana, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. Kenapa ibnu sabil? Kenapa Allah nggak bilang orang mampir, orang miskin, orang fakir? Karena ibnu sabil Allah angkat sebagai golongan yang perlu dibantu. Oh, satu bukti, ya. Kedua, Ibnu Sabil adalah sasaran, disebut sebagai sasaran infak. Infak atau nafkah. Kita lihat Pak ya, ini supaya Bapak gak keliru nih. Kita punya harta, maka harta itu pasti kita infakkan. Infak artinya belanja. Oke? Belanja. Infak juga berarti nafkah. Nafkah itu artinya gang sempit yang ujungnya tuh gak ada yang buntu. Masuk dari sini molos ke sono, dari sono molos ke sini. Maka gang sempit itu namanya kantong bolong. Infak itu artinya harta kita terima dari Allah, langsung masukin kantong, tapi nggak mampir, pasti bolong. Namanya belanja. Infak dibagi dua, ada infak fisabilillah dan infak ghairi fisabilillah. Fi ghairi sabilillah. Infak di jalan Allah dan bukan di jalan Allah. Infak yang bukan di jalan Allah, Bapak belanja beras, kecap, rokok, itu infak biasa, belanja. Tapi infak fisabilillah ada dibagi dua, sedekah. Sedekah dibagi dua, sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah wajib zakat. Sedekah sunnah biasa-biasa ya, sedekah apa aja gitu. Nah itu ya. Nah sekarang Ibnu Sabil yang nomor 2 ini jadi sasaran infak kita. Masuk daftar orang yang jadi kita mesti nafkahi. Nafkah itu kita belanjai. Coba bayangkan. Pertama kita mesti berbuat baik, kedua mesti dinafkahi. Surat Al-Baqarah ayat 215. 215. Al-Baqarah. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, jawablah. Ma anfaqtum min khairi, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan pada falil walidaini, 2 orang tua. Nomor 1 jangan lupa 2 orang tua. Ya. Yang kedua, wal akrobin, kepada kerabat. Kerabatnya mulai daripada istri, anak, adik, kakak dan sebagainya. Ya, Pak D, Bude segala macam. Ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Keempat, wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Allah Maha mengetahuinya. Bayangkan, dia masuk dalam orang yang mesti kita nafkahi. Terdaftar, listed, resmi. Ya kan? Artinya gak main-main ini. Dia itu mesti diperhitungkan sebagai orang yang kita perlu bantu. Selain orang miskin, yatim, bapak ibu segala macam. Coba Bapak. Jadi jangan kemudian prioritas ini kita remehkan. Ah, ini modus nih. Ala pura-pura duitnya hilang padahal kayak gitu.
Ya sering kan gitu kita ya. Kalau Isya di masjid-masjid tuh. Gitu. Kalau urusan itu mah urusan bodo amat. Ya mau dibohong-bohong aja nggak apa-apa. Bodo amat tuh urusan itu. Kita kadang-kadang kalau punya duit sedikit suka nguliahin orang. Kita kasih dikuliahin orang itu. Jadi lo yang bener dong lo ini bener nih resmi kan nih lo yang Ibnu Sabil. Keburu mati dia kelaparan. Ngasih goceng ceramahnya banyak ya. Lihat coba hadis nomor 5 melihat dari nafkah tadi ini. Dari Anas bin Malik bahwasanya dia berkata seorang laki-laki dari Bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta yang banyak, memiliki keluarga, anak-anak dan tempat tinggal. Fa akhbirni fi kaifa unfiq. Maka kabarkanlah padaku bagaimana aku harus berinfak dan bagaimana aku harus berbuat. Coba tuh orang saking kayanya sampai begitu nanyanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihat, fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubazzir tabzira. Berikanlah hak kerabat orang-orang miskin, hak kerabat ibnu sabil, dan janganlah kalian memerlukan harta secara boros. Bayangkan Allah dan Rasulnya tetap menyebut ibnu sabil. Pertama apa tadi? Sasaran kebaikan. Kedua sasaran infak. Ya. Ketiga, sasaran sedekah. Al-Baqarah 177. Sasaran sedekah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Walakinnal birra, sesungguhnya kebajikan itu ialah man amana billah, kau beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wal malaikat pada malaikat, wal kitab dan pada kitab, wan nabi pada nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan engkau memberikan hartamu, artinya sedekah ya, ala hubbi, yang kau cintai, kepada siapa? Zabil kurba, pada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wabnas sabil, dan kepada orang-orang ibnu sabil. Coba, jadi sasaran sedekah. Sedekah bukan hanya harta uang aja, ya. Sampai-sampai yang namanya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Oh iya, minta nasihat mengenai ini. Coba lihat hadis nomor 2 mengenai sedekah ini. Ya, hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat. Dek, dibaca dek. Yang keras. Dari Ibnu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda, sungguh yang aku khawatirkan terhadap kamu semua sepeninggalku kelak ialah karunia Allah terhadap kalian berupa harta benda dunia dan perhiasannya. Hadal mala khabirun Inna hadal mala khabirun khulqun wa ni'ma sahibul muslimi huwa liman a'ta minhul miskina wal yatima wabnas sabil. Ya, sesungguhnya harta benda dunia itu kelihatannya hijau dan manis, tetapi sebaik-baik harta seorang muslim ialah yang disedekahkannya kepada orang miskin atau kepada anak yatim atau ibnu sabil. Pak Tom, kenapa dia disetarakan dengan miskin dan yatim? Ibnu Sabil nih, di 3 ayat tadi dan di hadis nih selalu ada Ibnu Sabil, tapi ada setaranya miskin dan yatim. Kenapa ya? Sama-sama butuh dibantu. Sampai Karena pemberi wajib nafkah adalah bapak. iya, oke. Nggak, maksudnya kenapa Ibnu Sabil selalu ada disetarakan dengan miskin, yatim, Ibnu Sabil gitu? Apa mereka Ibnu Sabil hampir sama orang miskin?
Bisa sama, cuma Iya. dalam penjelasan antum tadi, sebenarnya dia nggak miskin Iya. dari awal. Iya. Tadi, kan? Bisa saja dia kaya di negaranya kan. Nama yakin, maybe is miskin. Ya. At the place yang dia itu is not his place. Iya. Oke. Jadi bukan dia putus hartanya kan? Iya. Tapi bukan berarti putus dia di kediamannya. Iya, oke. Gitu. Pada saat itu ya memang dia miskin. Oke. Pada saat dia jadi Ibnu Sabil Iya. itu atau dari safar itu. Iya. Gitu, kan? Tapi bukan berarti dia orang miskin di kampungnya kan? I know, maksudnya gini. Sama-sama Dalam ayat tadi yang kita bacakan nih, 3 ayat deh ya. Selalu ada Ibnu Sabil dan selalu ada dia disertakan dengan orang miskin, yatim, ada tangga segala macam. Kan kita bisa menduga bahwa Allah menaruh dia di situ, Rasulullah menaruh di golongan itu karena mereka sama-sama butuh kan? Butuh dibantu. Sama itu. Ya kalau statusnya jelas bahwa Ibnu Sabil belum tentu dia miskin kan. Dia miskin dalam keadaan dia putus harta di tengah jalan gitu ya. Tapi akhirnya kenapa dia di listed gitu, di listed sebagai orang yang perlu dinafkahi, perlu disedekahi, perlu dibaikin. Ini kan berarti digiring kita memasukkan Ibnu Sabil selalu ada seperti orang miskin sampai hari kiamat. Selalu ada dia, selalu muncul gitu. Yang artinya dia resmi sebagai Ya, orang. kalau secara kontekstual, suatu negara mungkin konflik dengan negara lain. Ya, Semua communication terputus. ya bisa jadi. Ya kan, apa yang terjadi? Ya, Adalah Ibnu Sabil di situ. Ya. Ya kan, yang tidak bisa mengkontak dia original country-nya dia. dan nggak bisa menguasai hartanya, Ya, betul. sehingga dia Itu perlu dibantu. kontekstualnya. Iya. Ya pokoknya artinya golongan ini harus diyakini sebagai golongan yang perlu dibantu, gitu aja. Ya, perlu dibantu. Perlu dibantu. Ya, makanya listed di mana-mana kan di ayat, di hadis ada Ibnu Sabil itu. Kan kalau dia nggak layak dibantu pasti nggak ada di daftar ini, ya kan? Orang Palestina merantau ke sini, Ya. eksodus gitu. Ya. Gitu bantu lah ya kan. Tapi jangan orang Arab yang ke Cianjur terus nikah berapa bukan Ibnu Sabil itu tuh. Iya. Lagi bersenang-senang ya. Ya kan? Ceweknya itu bantu. Nah, kalau kita lihat kontekstual di zaman Nabi, sedekah kepada Ibnu Sabil itu bukan hanya sedekah uang. Ada hasil kebun, ada daging kurban. Coba lihat hasil kebun. Hadis nomor 4. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Umar bin Khattab ya. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa kebun di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini. Maka apa yang engkau perintahkan padaku atas harta ini? Beliau menjawab, jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya, pohon-pohonnya maksudnya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Maka Umar pun bersedekah dengan hartanya itu, tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak dia wariskan, dan ia mensedekahkan hasil panen kebun itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Hasil kebun, datang nih, gue panen paya, boleh gitu, ya. Terus lihat lagi hadis nomor 6. Dari Abu Malik dari Nubaisyah, dia berkata seorang laki-laki memanggil Rasulullah SAW, katanya, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah kami biasa mempersembahkan kurban di bulan Rajab. Lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, seberilah untuk Allah Azza wa Jalla pada bulan apa saja, dan berbuatlah kebajikan untuk Allah, serta berilah makan kepada orang lain. Mereka berkata, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah kami biasa menyembelih farok. Lantas apa yang sekiranya Anda perintahkan untuk kami? Beliau menjawab, pada setiap saimah ada farok. Saimah itu unta, farok itu kambing yang dihasil oleh ternakmu. Sehingga jika ia telah besar, maka kamu dapat menyembelihnya dan menyedekahkan dagingnya pada Ibnu Sabil. Sungguhnya padanya ada kebaikan. Khusus Ibnu Sabil. Ya, jadi bentuknya bisa tadi Bapak bikin kayak pohon berteduh buat mereka. Ya ini rumah singgah lah.
rumah singgah ya, nggak tahu. Kalau kontekstual zaman sekarang nih, kan nggak bisa kita bikin rumah, terus kita bilang, oh yang mau mampir silakan. Ya akhirnya bikin hotel kita, bayar. Bukan itu, bikin yang seadanya, air minum buat orang yang mampir, atau buah-buahan, atau uang, atau daging makanan, banyak caranya. Yang penting golongan ini kita yakini perlu dibantu, walaupun bentuk bantuannya apa saja yang Anda miliki, ya. Dari mulai panen panen nih, buah-buahan terserah ya. Pakaian juga boleh. Lalu lihat lagi, Ibnu Sabil juga masuk kepada golongan orang yang menerima harta rampasan perang. Harta rampasan perang tuh namanya al-anfal. Al-anfal dibagi dua, ghanimah dan fa'i. Ghanimah, harta yang didapat setelah Nabi dan sahabatnya berperang, takluk, hartanya diambil, sah itu, bukan harta ngerampok, bukan, harta yang sah diambil. Kalau fa'i, kita udah ke satu daerah buat berperang, yang di sana nyerah, jangan perang, saya nggak mau mati, nih harta saya ambil, nah diambil harta yang diperoleh dari kegiatan yang bukan perang. Menaklukkan satu daerah, terus yang sono ngasih, udah ya, yang penting jangan dimatiin kita, ya udah kasih fai'i. Nah, dua-dua ini Ibnu Sabil mendapat jatah. Lihat Al-Anfal 41. Al-Anfal 41. Mas bagus kalau dibaca. Surat Al-Anfal ayat 41. Temu? Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل. Oke, cukup. Ketahuilah bahwa sungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, ghanimah, maka sungguhnya 1/5 untuk, ini maksudnya 1/5 itu dibagi ini. Yang 4/5 buat siapa? Yang 4/5 buat yang perang. 4/5 buat yang perang. 1/5 disisihkan untuk siapa aja? 1/5 itu Allah dan Rasul, terus kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil. Yang 4/5 buat yang perang dong. Yang perang masa nggak dapat gaji, udah perang capek-capek. 4/5 buat yang perang. Ya, itu pertama. Ibnu Sabil masuk, bayangkan tuh, masuk sebagai golongan yang dapat jatah rampasan perang. Gimana cara ngasihnya coba? Berarti di golongan ini selalu ada nih, Pak. Selalu hadir di mana tempatnya. Ya. Mas bagus lagi. Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Surat 59 ayat 7. Ini namanya fa'i ya. Ayo, Mas, bagus. Ma afa Allahu ala rasulih. Ayat 7 Ustaz. Masih nyari deh. Kayak main game nyarinya. Ayat 7 Ustaz. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Cukup. Apa saja harta rampasan perang atau fa'i yang diberikan Allah pada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil.
Selalu ada di berbagai tempat. Terakhir, dia adalah asnaf zakat. Golongan yang berhak dapat zakat. Ini udah mukim atau belum nih? Tentu dikasih zakat. Kan orang dikasih zakat kan rata-rata mukimin kan. Orang ini Ibnu Sabil lagi lewat, woi Ibnu Sabil, ini zakat gitu. Gede dapatnya. Ya. Lihat, atau bayar 60. Atau bayar 60. Mas bagus lagi deh. Bacanya bagus soalnya. Atau bayar 60. Atau bayar 60. Zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ya, sampai situ aja. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, merdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil. Melihat ini semua, kita jadi bingung nih. Ya nggak bingung sih sebenarnya. Ternyata dia itu resmi. Bukan orang pura-pura nih. Ibnu Sabil itu sasaran kebaikan, sasaran infak atau nafkah, sasaran sedekah, sasaran apa? Pembagian rampasan perang, dan sasaran zakat. Terakhir, Ibnu Sabil juga kadang-kadang sahabat Nabi menjadikannya sebagai sasaran pembagian wasiat, bukan waris, wasiat. Karena wasiat itu nggak boleh dimiliki oleh ahli waris, nggak boleh. Saya wasiatkan ini untuk anak saya, nggak boleh, karena anaknya udah dapat waris. Maka ada pernah sahabat Nabi itu bingungnya karena begini, dia itu nggak punya anak, ya kan? Namanya dia tuh Sa'ad bin Abi Waqqas, nggak punya anak. Maka dia bilang, saya mau jadiin harta saya ini, saya wasiatkan untuk orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. Rasulullah bilang, jangan dong, jangan begitu kamu, karena ada hukum waris gitu. Kalau setengahnya gimana? Setengah juga jangan. Kalau sepertiga, ya udah sepertiga. Maka inilah hukum pertama, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta tirkah. Gara-gara dia bilang, saya mau kasih harta saya ini untuk orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. Sasaran wasiat. Hadis nomor 3. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad berkata, Rasulullah SAW menetapkan bagian sepertiga padaku. Beliau pernah menjengukku waktu aku sakit dan bertanya, apakah kamu telah berwasiat? Aku menjawab, ya, aku menjadikan semua hartaku untuk orang-orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. Semua loh ya, semua hartanya. Lalu Rasulullah bersabda, jangan kamu lakukan. Aku menjelaskan pada beliau, ahli warisku semuanya kaya. Maka bagaimana kalau 2/3? Jangan, kata beliau. Aku mendesak, gimana kalau setengah? Jangan. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Beliau menjawab, sulusu wasulusu kasir. 1/3 boleh, tapi 1/3 pun udah cukup banyak. Nah, tapi yang kita lihat di sini, Ibnu Sabil masuk pada sasaran wasiat. Boleh Bapak begitu. Nah sekarang gimana aplikasinya buat kita tuh? Melihat lagi bahasa membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Melihat Ibnu Sabil ternyata tuh orangnya begini. Kemudian di Quran dan hadis juga menjadi sasaran yang macam-macam gitu. Maka kalau kita lihat Rasulullah, kita boleh mengaplikasikannya begini Pak Tom. Adakan dari harta kita pos khusus buat Ibnu Sabil. Jadi pos yang dipersiapkan, apa namanya? Uang apa namanya? Uang tak terduga ya. Pokoknya khusus Ibnu Sabil. Sebagaimana kita pernah menyiapkan pos untuk orang miskin. Sekarang tambahin pos pengeluaran apa namanya? Pos yang diperkirakan keluar untuk Ibnu Sabil. Dana taktis itu ya.
dan nggak dipakai, balikin ke pos miskin. Ada Ibnu Sabil, balikin sini, kasih. Itu saja yang bisa kita lakukan. Dalam bentuk apapun. Pokoknya ada niat kita. Ini Allah udah kasih nih petunjuk. 7 ayat mengatakan dan hadis 7 bahwa Ibnu Sabil adalah golongan orang yang perlu dibantu. Maksimal dibantu adalah sesuai dengan apa yang dia lakukan sebagai orang musafir. Tentunya dia kadang-kadang kalau mampir dan putus harta perlu sebuah proteksi total. Laparnya, ya apanya lagi? Laparnya, mandinya segala macam. Makanya dibungkus dalam baitili Ibnu Sabil, rumah. Maksudnya yang kita ambil spiritnya, perlindungan jaminan hidup dia selama dia ada di hadapan kita itu. Jadi ya bentuknya boleh apa aja, tapi dibungkus dengan baitili Ibnu Sabil. Untuk itu persiapannya, karena belum tentu ada di hadapan kita setahun ini, maka adakan pos khusus Ibnu Sabil. Ya berapalah, 200 misalnya, 1000 dah ini. Begitu ada lewat, nah ini dah, berarti kita udah mengamalkan hadis ini. Itulah yang Rasulullah lakukan. Rasulullah tuh dapat harta, bukan gaji ya, dapat harta jatah dari 3 golongan Fadak, golongan Bani Nadir, dan apa. Lalu Rasulullah membagi, yang dari golongan ini saya bagi buat keluarga saya, fakir miskin atau apa. Yang dari sini khusus Ibnu Sabil. Rasulullah membaginya begitu. Lihat hadis nomor yang terakhir. Hadis nomor 7. Lihat. Dari Malik bin Aus dia berkata, di antara yang dijadikan hujah Umar radhiyallahu anhu adalah bahwa dia berkata, lihat baik-baik ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun Sofaya, Banu Nadir, wa Khaybaru, wa Fadak. Rasulullah SAW memiliki 3 bagian harta yang diperuntukkan khusus untuk beliau, yaitu harta yang berasal dari Bani Nadir, Khaybar, dan Fadak. Harta yang berasal dari Bani Nadir dikhususkan untuk keperluan pribadi. Nah, bajunya Rasulullah dan sebagainya itu ya. Sedangkan harta yang berasal dari Fadak beliau khususkan untuk membantu Ibnu Sabil. Oke? Adapun harta yang berasal dari Khaybar, beliau telah membagi harta mereka menjadi 3 bagian. 2 bagian dibagian di antara orang muslim, 1 bagian untuk memberikan nafkah pada keluarganya, dan yang tersisa dari pemberian nafkah keluarganya beliau bagian lagi pada orang mujahirin dan fakir. Jadi harta Rasulullah nggak pernah dipakai foya-foya. Udah ada posnya. Tapi ada pos khusus untuk siapa? Ibnu Sabil. Nah, kalau kita mau niru kayak gitu, Pak Tom. Jadi kalau kita mau niru Rasulullah kayak gitu. Ada preparasi, ada persiapan untuk mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis melalui jatah Ibnu Sabil. Belum tentu membangun rumah, nggak perlu, belum tentu. Kalau mampu bangun rumah, bangun pos. Tapi buah-buahan apa, yang penting Ibnu Sabil terpenuhi kita mengamalkan hadis ini, bahwa ada golongan yang Allah jadikan mereka itu memerlukan bantuan, golongan du'afa, golongan lemah, memerlukan bantuan kita dengan syarat yang tertentu. Ya, demikian kita diskusikan lagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.